siswa SMP. Puluhan murid sekolah menengah pertama 1 Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat belum siswa kelas 7, 16 murid kelas 8 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga meminta agar kasus murid tidak bisa membaca dijadikan motivasi bagi guru dan ternyata belum bisa membaca dan menulis. Berbeda dengan proses belajar mengajar di sekolah yang hanya dilakukan dengan buku pelajaran. Diharapkan dengan digelarnya latihan ini mampu menciptakan generasi muda Mitra TV guna menggali potensi kearifan lokal di Klaten, Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Klaten pelajar Pancasila yang sudah Pelajar Pancasila dengan dengan kembali dilakukan oleh siswa kelas 1 sekolah itu semua angkatan kelas 10 disuruh buat batik kain. Mitra TV guna menggali potensi kearifan lokal di Klaten, Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Klaten menerapkan proyek Pelajar Pancasila dengan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik, yaitu beberapa kasus di ruang kelas. So, untuk penjelasannya, yuk kita simak video berikut ini. Berdasarkan kasus pertama, di mana penerapan teori belajar yang digunakan oleh guru IPA mengenai klasifikasi makhluk hidup berupa pemahaman terkait teori belajar behaviorisme atau perubahan tingkah laku, di mana perubahan tingkah laku ini menekankan pada suatu kegiatan, stimulus, dan respon. Adapun stimulus yang diberikan guru langkah yang diberikan dalam suatu kegiatan belajar sehingga mendapatkan respon berupa pemahaman terkait materi yang disampaikan oleh guru. Adapun tokoh utama dalam teori perubahan tingkah laku salah satunya adalah Thorndike, di mana Thorndike ini menerapkan suatu hukum teori behaviorisme yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah law of readiness, law of exercise, dan law of effect. Law of readiness menjelaskan tentang adanya hubungan antara kesiapan seseorang dalam merespon, menerima, dan menolak terhadap stimulus yang diberikan. Artinya, law of readiness ini ada tindakan siswa dalam menerima ataupun menolak respon yang diberikan oleh guru, stimulus yang diberikan oleh guru. Sedangkan law of exercise menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan tindakan akan menjadi lebih kuat jika hubungan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Artinya law exercise ini ada suatu pengulangan yang diberikan oleh guru. Sedangkan law of effect artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat. Jadi, jika suatu respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka respon dan stimulus itu akan diperkuat. Sedangkan untuk penerapan teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran IPA lainnya dapat diterapkan pada materi sistem anatomi tubuh manusia, di mana guru akan memberikan stimulus berupa demonstrasi, gambar, video, maupun torso terkait alat tubuh manusia. Kemudian peserta didik akan merespon dengan mengenal alat tubuh yang mereka punyai setelah pemahaman yang diberikan oleh guru. Membaca adalah kunci untuk mempelajari ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan berbahasa dan memperkaya kosakata, juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Pelajaran membaca sebenarnya bisa diajarkan untuk anak usia mulai dari 4 sampai 6 tahun. Namun, jika ada anak SMP yang belum bisa membaca, saya akan menyarankan kepada Ibu Rina beberapa langkah berikut. Langkah yang pertama adalah observasi kemampuan membaca siswa melalui cerita. Satu persatu siswa diajak untuk membaca, lalu guru mengamati. Yang kedua, mengelompokkan masalah membaca menjadi 4 kelompok: membaca suku kata, membaca lancar, dan membaca pemahaman. Yang ketiga adalah memberi motivasi kepada siswa bahwa membaca itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Mengapa saya menyarankan hal tersebut? Karena pada usia anak kelas 7 SMP, usia 11-15 tahun, menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak berada pada tahap operasional formal, di mana anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Berbekal kemampuannya itu, anak mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan operasionalnya yang berkembang semakin kompleks. Mereka juga semakin mahir menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia.
Nah, untuk bisa menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia ini, peserta didik perlu mengembangkan keterampilan membacanya dibantu dengan bimbingan guru agar peserta didik mencapai perkembangan kognitif sesuai usianya. Berdasarkan kasus 3, sikap Made merupakan sikap yang sangat sesuai. Made berupaya membuat pembelajarannya menjadi efektif dengan melihat karakteristik peserta didiknya, dengan menilik bahwa peserta didik merupakan individu yang unik. Pendidik yang baik adalah pendidik yang mampu memahami karakteristik atau latar belakang peserta didik di kelasnya. Peserta didik akan jauh lebih mempunyai kekayaan intelektual tentang daerahnya sendiri. Pembelajaran menjadi bermakna dan tentunya ini selaras dengan penerapan kurikulum merdeka terhadap penanaman karakter bangsa yang kuat dan berjiwa Pancasila. Sikap Made tentunya merujuk pada teori dan prinsip pembelajaran, yaitu teori belajar konstruktivisme, di mana teori ini mengorientasikan pengorganisasian situasi kelas, penerapan strategi, dan interaksi antar pendidik dengan peserta didik, dan juga pentingnya pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan pemikiran peserta didik. Selain itu, metode yang dilakukan Made adalah metode CRT, Culturally Responsive Teaching, suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Sehingga ketika kita berada di wilayah Bali, kita mempunyai hak untuk lebih mengutamakan mempelajari ciri khas daerah sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kalimat dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.